Pembangunan di ibu kota negara Nusantara hingga saat ini masih terus meningkatkan progresnya. Sejalan dengan masifnya pembangunan IKN ini, ternyata IKN menjadi salah satu proyek pendongkrak naiknya konsumsi semen nasional. Per September 2023 tercatat oleh Kementerian Perindustrian bahwa penguatan utilitas industri semen nasional telah meningkat di kisaran 7 hingga 8%. Angka ini disebutkan naik dibandingkan bulan yang sama pada tahun lalu. Dikatakan oleh Direktur Industri Semen, Keramik dan Pengolahan Bahan Galian Non-Logam Ditjen IKFT Wiwi Puji Astuti bahwa peningkatan ini didorong oleh pesanan proyek-proyek pembangunan infrastruktur dari pemerintah. Proyek IKN menjadi salah satu proyek negeri yang memberi andil besar pada peningkatan tersebut. Menurut Direktur Wiwi, proyek IKN membuat kenaikan permintaan semen di Kalimantan meningkat. Selain itu juga ditambah permintaan dari wilayah lain di sekitarnya. Adapun berdasarkan data Kemenperin, produksi semen pada semester 1 di tahun 2023 ada sebesar 29,3 juta ton dengan kebutuhan semen nasional sebesar 28 juta ton. Sedangkan di 2022 total produksi semen ada lebih dari 64 juta ton dengan kebutuhan semen sekitar 63 juta ton. Sementara itu di dalam industri semen nasional sendiri hingga saat ini terdapat 15 produsen semen terintegrasi yang tersebar di berbagai pulau. Pertama, PT Semen Gresik didirikan pada 1957 berkantor pusat di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Yang kedua, PT Semen Tonasa didirikan pada 1968 berkantor pusat di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Sulawesi Selatan. Ketiga ialah PT Semen Padang didirikan 1910 berkantor pusat di Kota Padang, Sumatera Barat. Keempat, PT Solusi Bangun Indonesia memproduksi semen Dynamix dan semen Andalas didirikan pada 1971 berkantor pusat di Jakarta Selatan. Selanjutnya ialah PT Semen Batu Raja Tbk didirikan pada 1974 berkantor pusat di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Adapun kelima produsen semen barusan tergabung di bawah perusahaan PT Semen Indonesia Persero Tbk atau biasanya dikenal dengan Semen Indonesia Group. Kemudian selanjutnya ada PT Semindo Gemilang Tbk, produsen semen merah putih, berdiri sejak tahun 2011. Perusahaan ini berkantor pusat di Jakarta Selatan. Produksinya kini tidak hanya di dalam negeri saja tetapi telah sampai ke negara tetangga, Vietnam, dengan Sinfon Semen. Lalu PT Konsemen Indonesia berkantor pusat di Jakarta Utara. PT Konsemen Indonesia merupakan anak perusahaan dari pabrik semen asal Cina, Anhui Konsemen Company. PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk, produsen semen 3 roda dan Raja Wali, didirikan pada 1985 berkantor pusat di Jakarta Pusat. PT Juishin Indonesia, produsen semen Garuda, didirikan pada 2001 berkantor pusat di Jakarta Barat. PT Semen Bosowa Maros, produsen semen Bosowa. Perusahaan ini berkantor pusat di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Cakupan wilayah kegiatan yang meliputi Indonesia dan ekspor hingga ke berbagai negara di Asia dan Afrika. PT Semen Imasco Asiatik merupakan perusahaan asing kedua di daftar setelah Konsemen. Perusahaan ini ialah salah satu anak perusahaan dari Hongxi Holding Group, Cina. Kemudian ada PT Semen Jawa, produsen semen SCG. Perusahaan berikutnya yang juga berasal dari luar negeri, yaitu Thailand, berkantor pusat di Jakarta Selatan. PT Semen Kupang, produsen semen Kupang, berkantor pusat di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Perusahaan ini adalah satu-satunya industri semen di NTT. Terakhir adalah PT Sinar Tambang Arta Lestari, produsen semen Bima. Kantornya berada di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Buku 65 tahun gak pensi untuk Indonesia. Ini akan mencatat peran jasa konstruksi dalam kemajuan infrastruktur Indonesia dari masa ke masa. Dan buku Direktur Kontraktor. Material dan peralatan konstruksi. Referensi sebagai kontraktor dan stakeholder. Jadi bisa menjadi pegangan tentunya dalam mendukung pemerintah yang masih terus membangun pemerataan infrastruktur dan berbagai proyek strategi di seluruh Indonesia.
teman-teman yang ingin beriklan atau ingin memberikan informasi kepada teman-teman yang lain bisa ikut partisipasi di dalam penerbitan buku ini. Dan buku ini kita rencanakan untuk bisa beredar luas di seluruh Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka videonya, jangan lupa tekan tombol like dan nantikan video-video top konstruksi berikutnya agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru seputar dunia konstruksi Indonesia. Salam konstruksi!